Mobil ini itu produksi dari Amerika yang sangat SUV dan juga sangat bagus ya, dari desainnya, dari eksterior interior dan juga dari mesin akselerasinya. Sangat nyaman sekali. Bila dibandingkan dengan Fortuner ataupun Pajero Sport, mobil ini tuh jauh lebih tinggi fiturnya. Namun dari segi harga second ini lebih murah. Ini adalah mobil Dodge Journey produksi dari Amerika. Kita lihat dari segi eksterior ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah Dodge Journey. Nah, Journey. Mobil ini itu berkapasitas 2400 cc ya. Dengan mesinnya bensin, dia mampu untuk tenaganya 174 HP dan torsi 225 Newton. Dia mesin 2004 cc DOHC dengan engine VVT. Nah, mobil ini tuh dibanderol kurang lebih 170 jutaan. Dodge tahun 2013. Bandingkan untuk Pajero 2009 saja itu hampir 200 juta ya. 2009 200 juta, ini 2013 170 jutaan. Memang dari segi harga dan desain mobil ini itu murah, nyaman, bagus, SUV. Namun dari segi spare partnya itu yang agak sulit ya, karena memang mobil Amerika jarang sekali untuk mobil di kota kecil seperti ini. Kita lihat eksteriornya seperti ini ya, desainnya besar, bisa 3 baris, peleknya pun besar. Nah, ini kita langsung lihat dari interiornya. Kalau dari segi interior ini termasuk mobil Amerika itu sangat mewah ya. Jadi ketika kita masuk interior itu desainnya sudah, joknya juga sudah kulit, ini asli bawaan dari mobil Dodge. Kemudian dari setirnya Dodge Journey tahun 2013. Dari odometernya pun desainnya sudah bagus ya. Dari lampu-lampunya, kemudian dari lampu kota, lampu jauh, kemudian dari kontrol dari ini AC, kemudian ini untuk audionya. Nah, ini head unitnya. Kemudian ini mobil Matic ya, dari transmisinya Matic. Kalau Matic tuh biasa ada PRND, ada plus minus untuk triptoniknya. Kemudian mobil ini itu dari atasnya sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, seperti ini. Cukup lega untuk mobil sekelas mobil besar, dan di tengahnya pun ini sudah ada dilengkapi monitor. Kita coba lihat nanti ke belakang. Ini kita coba masuk ke interior bagian belakang. Nah, ini untuk bagian tengahnya itu sudah dilengkapi dengan layar monitor ya. Jadi layar monitornya ini sudah besar, bisa ditutup juga. Nah, ini untuk remote-nya. Ini untuk pengaturan dari AC belakang. Ini ada yang unik, kalau AC-nya itu di tengah seperti ini. Banyakan itu kan kalau di mobil-mobil yang lainnya itu di tengah sini ada gendongan besar, atau dia AC-nya dari sebelah kiri atau kanan. Nah, ini ada di tengah-tengah kayak AC bis ya, di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini joknya ini masih asli ya, bagus sekali, kombinasi hitam dan abu-abu, sangat mewah. Nah, ini ya, terlihat ada SRS airbagnya di samping, jadi sudah safety, benar-benar safety ini. Setelah masuk ke interior, eksterior, kita coba ke bannya ya. Bannya ini terlihat sangat besar sekali. Ini ban apa ini? Pelek asli dari Dodge, modelnya seperti ini. Untuk rem bagian belakang dia sudah cakram. Terlihat ya, cakramnya sangat besar sekali. Kampas remnya juga sangat besar. Nah, ini bannya itu kita lihat kodenya 22555R R19 ya. Jadi diameter ringnya ini, peleknya itu 19, jadi sangat besar sekali. Kita lihat di sini untuk rem bagian depan, rem bagian juga sudah cakram ya. Piringannya juga sangat besar sekali, lebih besar dari pemilik Fortuner atau Pajero ini kan piringannya. Jadi daya cengkramnya, remnya pun lebih bagus ini.
Kita akan lihat bagian indikator mesinnya nanti. Oke, langsung kita masuk ke dalam. Setelah melihat kondisi interior, eksterior, dan juga dari sistem remnya, ya tentunya ABS, kita coba hidupkan engine-nya sebelum kita masuk ke ruangan engine. Nah, ini model sudah one stop start system ya, sudah model tombol. Ini kayaknya kita tinggal taruh sini, kemudian tombol OS-nya ada di sini. Kita tekan sekali. Ini harus di posisi P ya. Oke, posisi P parkir untuk kendaraan matic ini. Ini sudah ditekan satu kali. Nah, ini posisi off. Ditekan satu kali dia ACC seperti ini tampilannya. Kemudian dia ini tekan satu kali lagi posisi run atau on. Nah, ini posisinya. Coba kita starter, kita injak pedal remnya. Tekan sekali lagi ya ini ya. Ini tampilan dari odometer untuk kendaraan Dodge Journey. Nah, ini terlihat di sini itu coolant temperatur 77, berarti masih dingin. Kita coba lihat lagi tampilannya bagaimana nanti. Nah, ini untuk informasi displaynya kita bisa cek ya, kita atur dari sini. Di sana ada vehicle info ya, kita coba cek ada apa saja di sana. Ini ada coolant temperatur ya, sudah 84 derajat. Kita oli temperatur 69. Kemudian transmisi temperatur 58 ya, maticnya ini. Engine. Jam engine ya. Nah, ini sudah selesai ini ya. Kita coba back kembali. Ini ada terbar, coba kita lihat. Oh, tekanan ban yang depan kiri 24, depan kanan 25, belakang 24 semua. Bisa dilihat dari sini ya. Kemudian kita ada trip info. Oh, fake trip info kita cek. Oh, ini di reset yang A tadi. Kemudian kita coba kembali vehicle speed. Ini kalau jalan ya, vehicle fuel economy kita coba lihat. Nah, rata-ratanya 17, jadi lumayan ini dia 17,9 rata-rata. Mobil 2400 cc ya, engine-nya DOHC rata-rata 17,9. Ya lumayan lah. Kalau mungkin luar kota ini cocok, kalau dalam kota ya boros ya. Kalau di 2,4 itu mobil bensin di Mitsubishi adalah Grandis ya, Yadako 2,4. Kita coba vehicle speed. Nah, karena dia tidak jalan pasti 0 ya. Oke, langsung kita lihat di kondisi mesinnya bagaimana. Kita kembalikan. Kita coba di vehicle info saja sini. Nah, temperaturnya biar nanti kelihatan. Sebenarnya di sini juga diketahui ya, ada C dan H, cool, hot di masih model jarum, namun di sini sudah ada digitalnya. Kemudian di ban bakar tadi di sini nggak ada ya, tapi cuma hanya rata-rata pemakaian ban bakar. Kalau di sini masih kondisi model jarum, belum digital untuk ban bakar yang ada di tangki. Oke, langsung kita ke bagian mesinnya untuk melihat kondisi mesin. Oke, ini mesinnya ya, dual VVT DOHC 2,4 liter 2400 cc, dia mobil bensin 2400 cc. Nah, kalau kita lihat di sini hampir sama ya. Jadi reservoirnya untuk temperatur apa radiator. Kemudian ini dari SU-nya. Kalau SU-nya sekarang itu mobil banyak yang ditaruh di ruang engine. Nah, di sini kita lihat tidak ada akinya ya. Untuk mobil luar itu akinya biasanya terpisah atau ditaruh delik ya. Tidak terlihat seperti ini, di sini juga nggak ada. Kemudian di sebelah kanan biasanya kan aki di sebelah sini ya. Nah, ini hanya ada kabel positifnya. Ternyata kalau kita lihat dengan betul, akinya itu ada di sebelah sini. Kita lihat, nah, itu akinya ada di bawah sini guys. Ya, di sebelah pojok bawah lampu kepala. Remnya sudah ABS dengan piringan yang besar tadi. Nah, ini untuk stick dari oli mesin. Kemudian ini stick untuk oli maticnya.
Nah, ini mesinnya Dodge sangat besar ya. Tapi meskipun besar, jadi di sini sangat lega. Enggak terlalu banyak. Kadang ada Mitsubishi itu sempit sekali sampai tidak ada ruang. Kemudian di mobilnya lain juga gitu. Nah, ini longgar. Oke, demikian informasi mengenai kendaraan Dodge Journey produksi dari Amerika yang ada di Indonesia 2400, harga second tahun 2013 170 jutaan, lebih murah dari mobil SUV sekelas Fortuner dan Pajero. Tarikannya pun mantap, nyaman, enak suspensinya. Anda bisa rekomendasi ini dengan cara Anda juga ketika nanti terjadi masalah kerusakan, Anda bisa masuk komunitas agar nanti saat cari spare part itu lebih enak dan mudah untuk didapatkan. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif.